Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yuta Kuroto Aini. I would like to present the summary about critical discourse analysis subject. This video talk about the fundamental framework of critical discourse analysis yang digagas oleh Norman Fairclough 2001. Teori ini digunakan untuk membongkar how language construct and perpetuate power relation and ideologies, bagaimana bahasa membangun dan melanggengkan relasi kekuasaan serta ideologi. There are three dimensions. The first is text or micro level, yaitu level mikronya yang paling kecil, yaitu berfokus menganalisis the tangible material of a discourse, termasuk kata-kata tertulis, lisan, maupun visual image. So there is analysis aspect, yaitu membedah fitur linguistik seperti vocabulary, word choice or diksi, grammar, syntax, transitivity, modality, dan structural cohesion. So there is a goal untuk mendeskripsikan explicit linguistic choice yang dibuat oleh author atau penulis untuk membangun narasi tertentu. So the second is discursive practice atau yang kedua yaitu level muso, yang berfokus dimensi ini berfokus pada the process regarding the production, distribution, and interpretation of the text. Bagaimana teks itu dibuat dan bagaimana audiens menginterpretasikannya. Lalu ada key konsepnya, yaitu termasuk intertextuality, bagaimana suatu teks merujuk ke teks lain, dan interdiscursivity, yaitu pencampuran bagaimana genre dan jenis wacana, yang bertujuan untuk memahami the rules, convention, and context tentang bagaimana suatu pesan dikomunikasikan dan dipahami. Lalu yang ketiga ada social practice atau level makro, yang berfokus melihat pada the broader social, cultural, and historical context tempat wacana tersebut terjadi. So the next is analysis aspect, yaitu menganalisis how the discourse reflect, shape, or challenges exciting power dynamics, structure masyarakat, dan pertarungan ideologi. Dan ada juga goalnya, yaitu menjelaskan why the discourse take the form it does, dan bagaimana wacana tersebut mempertahankan atau mengubah social inequalities. Ada contoh dari beberapa mikro, yaitu mikro level analisis, yaitu kosakata yang digunakan sangat ekspresif dan modern, seperti super duper cantik dan kata aku suka banget gitu, menciptakan strong emotional tone. Struktur kalimatnya dibuat informal dan konversasional, yaitu seperti mengobrol, untuk membangun interpersonal connection sehingga si pembicara terdengar autentik dan trustworthy, seperti seorang teman, bukan salesperson. Lalu ada 3 poin penting dari materi ini, yaitu the first is bridging micro and macro levels, yang menjembatani level mikro dan makro. Lalu ada the interconnected three dimension, ada 3 dimensi yang saling terkait, yaitu text feature linguistic, discursive practice, dan social practice. Yang terakhir ada language as an identity and power tool, yaitu bahasa sebagai alat identitas dan kekuasaan. Lewat contoh iklan seperti YSL Cushion, terbukti bahwa pilihan kata yang casual dan code mixing cuma gaya-gayaan, but it contract modern beauty norms and mempromosikan gaya hidup konsumerisme kelas menengah ke atas. Maybe until here my resume subject. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.